Wah, seperti biasa setiap episodenya kita kedatangan tamu-tamu yang pendidikannya tinggi-tinggi semua ya. Ada 100.000 mahasiswa FISIP UI datang ke studio malam ini. Ya, untuk yang nonton di luar studio, tunggu giliran aja, sediakan layar di luar ya, saking banyak yang nonton ya, luar biasa ya. Bicara soal FISIP UI, waktu dulu sebenarnya saya waktu SMA mau masuk kuliah tuh masuk FISIP UI. Itu dambaan banget tuh. Waktu itu mantan pacar saya udah ngizinin. Orang tua juga ngizinin orang tua. Teman-teman saya ngizinin. Cuma satu yang gak ngizinin. Siapa? Nilai. Aduh, bahaya banget itu. Nah, hari ini seperti biasa kita akan sama-sama ngobrol dengan sesuatu yang pastinya informatif bersama saya dan juga Hesti Purwadinata, ditambah ada Mayo Music. Tepuk tangan semuanya. Informasi awal yang datang tentunya juga ke meja redaksi, kayak pakai meja aja kita nih. Ini asalnya dari seseorang yang melakukan sebuah tindakan sepele tapi berakhir sangat luar biasa mencengangkan. Karir pesepak bola asal Argentina yaitu Jose Jimenez tamat. Dikarenakan dia melempar anjing liar yang masuk ke dalam lapangan secara kasar. Dan karena insiden itu dirinya banyak mendapat cercaan dari banyak pihak dan akhirnya klubnya memutuskan kontrak dari Jimenez. Waduh, luar biasa. Cuma gara-gara anjing aja. Mungkin perlu kita pelajari ya, ini sesuatu yang serius bahwa anjing juga ciptaan Tuhan gitu. Jadi dia juga makhluk hidup ya. Kalau makhluk mati itu ciptaannya dari Cina kebanyakan. Kalau mungkin ya sekarang mungkin jadi pelajaran buat Jimenez. Kalau tamat tinggal masukin koin lagi mulai dari awal lah, nggak apa-apa ya. Tapi kita buat pelajaran buat saingilah binatang. Ada lagi nih, ini berita dari dunia musik. Seorang wanita bernama Natalie Holt melempari Simon Cowell. Tahu nggak Simon Cowell? Jurinya, bukan juri Idol ya, juri American Idol dan juga Britain's Got Talent. Dia melempari Simon dengan telur. Dan Natalie menganggap bahwa Simon Cowell adalah mimpi buruk di dunia musik. Waduh, luar biasa, kejam banget ya. Kenapa dia melempari Simon dengan telur? Ada yang tahu kenapa? Tahu. Karena dia mau melempar pakai anjing udah dipakai Jimenez. Ada telur dipakai itu aja kalau gitu. Kerjasama Oh, lempar anjing aja ada yang ikutan, sini saya dilempar gitu. Saat sedang serius membahas penerimaan negara, para anggota DPR dikejutkan dengan masuknya seekor tikus ke dalam ruang rapat. Nah, ya kan? Wah, tikus masuk dalam ruang rapat gitu. Nah, langsung para pejabat itu pada bingung. Hah? Kok tikus cuma satu? Tikus-tikus yang lain ketangkep ya? Ya. Padahal pas ditanya tikusnya, kenapa masuk ruang rapat? Itu aja anjing masuk stadion bola bisa. Maksudnya nggak bisa masuk ruang rapat DPR gitu ya. Nggak lucu ya kayaknya ya. Oke, kita akan masuk ke berita berikutnya. Wah, ini yang suka K-pop mungkin baru mendengar berita ini baru rilis beberapa hari yang lalu ya. Siyun, personil dari grup girl band namanya GVNJ. Tahu nggak ya, Man? Tahu? Siyun? Enggak sih, kurang tahu. Nggak tahu K-pop nih, sama kayak saya. Dia ditangkap karena mencuri pakaian seharga 2,6 juta rupiah. Waduh. Malah ditepokin. Oke. Hal ini dilakukan karena dia stres, soalnya sudah tidak populer lagi. Ya, kenapa yang diambil baju tersebut? Karena mungkin baju ini sudah diincar lama dan dia suka banget dengan baju ini. Kenapa sampai akhirnya dicolong? Karena dia takut baju ini diambil Jimenez untuk buat dilempar keluar. Balikin lagi itu udah pada nggak lucu. Ini sama kayak ceritanya gajah dimasukin kulkas ya. Kenapa tuh? Nyambung terus gitu. Nyambung terus. Ya, ini ceritanya sebenarnya berkolerasi dengan tema kita, bahwa sesuatu yang tadinya ada jadi nggak ada. Kadang-kadang mungkin di dunia artis saat itu bikin seseorang jadi stres. Ada beberapa artis cilik yang tadinya terkenal, kemudian ketika dia senior gagal terkenal ya, maksudnya tidak sukses waktu kecil, baru banyak yang stres, banyak juga sampai meninggal. Artis waktu kecil kayaknya imut banget. Pas udah gede, nggak lucu lagi. Nah, ini kita sekarang berikan info detail artis-artis yang mengalami hal seperti itu. Silakan, Hesti. Yang pertama, artis yang waktu masa ciliknya sangat amat terkenal yaitu Macaulay Culkin. Nah,
Macaulay Culkin ini terkenal karena memainkan karakter Kevin McAllister dalam Home Alone 1 dan 2. Dia sempat dinobatkan sebagai salah satu artis cilik terbaik sepanjang masa. Tapi saat dia dewasa, karirnya terus meredup dan sering ditangkap karena penggunaan ganja dan juga obat-obatan terlarang. Jadi karirnya hancur. Kasihan sekali, waktu kecil dia sangat mengemaskan sekali karena memerankan seorang anak yang ditinggal sendirian sama orang tuanya, tapi dia bisa survive ya. Tapi masalahnya sampai sebesar ini dia juga masih ditinggal terus sama orang tuanya di rumah sendiri. Jadi pakai obat-obatan terlarang. Mestinya dia dari film judul filmnya mesti dia pelajari. Home Alone itu sebenarnya ada pepatah Inggrisnya juga. Home Alone alone asal kelakon. Enggak, itu bukan pepatah Inggris. Nggak, nikmatin aja hidup dulu gitu, gak usah stres maksudnya. Berikutnya siapa? Berikutnya yaitu Amanda Bynes. Nah, Amanda ini mulai dikenal sebagai artis cilik setelah membintangi beberapa program Nickelodeon seperti All That dan juga The Amanda Show. Dan juga semenjak dewasa dia justru mulai bertingkah kasar. Bahkan terjerumus dalam alkohol, sering melanggar lalu lintas dan terlibat dalam kecelakaan tabrak lari. Wah, sayang sekali ya. Mungkin ini imbas dari kesuksesan waktu kecil dan juga sesuai dengan namanya. Dikit-dikit nakal, kok kamu gitu? Kan namanya dia Amanda. Tangkap polisi. Amanda. Nggak pernah takut dia sama aparat ya. Nah, berikutnya yaitu Jodie Sweden. Sejak tahun 1987 sampai dengan 1995, Jodie Sweden ini dikenal sebagai karakter Stephanie Tanner dalam serial terkenal Full House di Amerika Serikat. Nah, setelah serial itu selesai, Jodie Sweden kesulitan keluar dari ketenarannya itu. Jadi dia lebih dikenal sebagai seorang karakter. Akhirnya dia stres dan justru pengalihannya pada obat-obatan terlarang juga. Ya, benar sekali. Jodie ini dulu terkenal sekali ya. Jodie setelah dia jadi pemain film, kemudian dia sempat juga jadi presenter. Itu duet sama Edwin. Itu Edwin Jodie. Beda ya, beda orang Bukan ya. Jodie yang Oh itu. iya, salah kan saya. Ini Jodie produk luar. Oh iya. Berikutnya yaitu Edward Furlong. Pertama kali dikenal sebagai John Connor dalam film Terminator 2. Nah, Judgment Day. Dalam sebuah interview dia mengaku kalau tekanan di Hollywood membuatnya stres dan mengakibatkan kembali lagi dia kecanduan alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Makanya karirnya meredup, setelah dewasa namanya hilang. Waktu kecil dia padahal ngelawan Arnold ya. Nah, ngelawan Arnold. Cuma gara-gara mungkin ketemu Arnold kali. Waktu dia mau mati, Terminatornya emang, I'll be back. Ntar balik lagi Balik Arnold, lagi. gue gak bisa nih. Makanya masih hidup di zaman itu. Tapi sekarang memang dia udah hilang ya, gak pernah main film lagi sekarang ini. Ini juga ada beberapa artis lainnya yaitu River Phoenix. Dia memulai karir aktingnya sejak umur 10 tahun. River Phoenix ini kemudian pada tahun 1986 dinobatkan sebagai salah satu aktor muda yang paling potensial di Amerika. Dia mulai banyak mendapat perhatian setelah membintangi film Stand By Me yang diangkat dari novel Stephen King. Dan menjelang dewasa, dia justru kecanduan kokain dan meninggal pada usia 23 tahun di depan klub milik sahabatnya yaitu Johnny Depp. Wah, sayang sekali. Padahal saat itu River Phoenix merupakan aktor yang bisa dibilang papan atas untuk usianya ya, Tapi ini mencandu obat-obat terlarang mestinya menjadi pelajaran buat kita. Obat itu kalau terlarang berarti nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Nyamuk aja, dia minum obat nyamuk mati. Masih ada yang terakhir adalah Lindsay Lohan. Lindsay Lohan ini adalah artis yang sangat terkenal, tapi seperti yang kita ketahui, dia memulai debut karirnya dengan gemilang saat membintangi film keluarga The Parent Trap. Sejak itu dia mulai dikenal luas, terutama setelah membintangi film remaja Mean Girls. Hanya saja entah kenapa saat dia lebih dikenal karena sering keluar masuk penjara justru. Dan jeratan hutang yang tidak mampu dibayarnya. Dia sering comeback. Oh gitu, keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, bangor gitu. Oh sekarang udah mulai meredup ketenarannya. Padahal coba kalau dia datang ke Indonesia, Lindsay Lohan beberapa tahun yang lalu juga sangat populer di Indonesia. Apalagi mungkin kalau corak kepalanya ada kayak huruf Cinanya gitu ya, warnanya merah, itu lebih laku di sini. Lohan. Oh, itu Lohan ya. Nah bicara soal ikan atau juga apa saja yang bisa membuat kita terhibur atau juga mungkin kenyang, kita akan datang seseorang yang bisa menghibur secara cantik untuk kita semuanya. Dengan cara apa? Maka jangan kemana-mana. Hanya di Tonight Show.